Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desta Hasnia Sakira dengan NPM 241304189 dari kelas 2C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang analisis kesalahan penggunaan afiksasi di ruang terbuka. Sebelum kita membahas tentang analisis kesalahan penggunaan afiks, di sini saya akan menjelaskan apa itu afiks dan afiksasi. Menurut Kamus Linguistik Kiri Laksana, afiks adalah bentuk terikat yang jika ditambahkan pada bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya. Sedangkan afiksasi adalah proses atau hasil penambahan afiks pada akar, dasar, atau alas. Nah, afiks meliputi prefiks itu termasuk awalan, infiks sisipan, sufiks akhiran, konfiks gabungan awalan dan akhiran, dan imbuhan gabung. Contohnya prefiks menasal. Ditambah kata dasar makan menjadi makan. Yang kedua ada infiks ditambah kata dasar kerja menjadi kinerja. Sufiks i ditambah kata dasar cinta menjadi cintai. Yang keempat ada konfiks. Konfiks prefiks pe ditambah kata dasar latih ditambah sufiks an menjadi pelatihan. Yang terakhir ada imbuhan gabungan. Ini gabungan antara prefiks memper, dua prefiks ditambah kata dasar kenal ditambah sufiks kan menjadi memperkenalkan. Selanjutnya itu ada afiks asli dan afiks serapan. Menurut Ramlan 2001, afiks asli bahasa Indonesia adalah bentuk terikat yang berasal dari bahasa Indonesia sendiri atau produktif dalam pembentukan kata turunan. Afiks tersebut antara lain prefiks seperti menasal, ber, di, ter, penasal, pe, per, se, ke, dan ada juga infiks seperti el, er, dan sufiks seperti an, i, kan, nya, serta konfiks seperti ke, an, penasal an, per, an, beran, dan senya. Contohnya prefiks ber ditambah kata dasar main menjadi bermain, dan infiks ditambah kata dasar tunjuk menjadi telunjuk, dan sufiks an ditambah kata dasar lukis menjadi lukisan. Konfiks yaitu prefiks ke ditambah kata dasar hidup ditambah sufiks an menjadi kehidupan. Selanjutnya afiks serapan. Menurut Putrayasa 2008, bahasa Indonesia banyak menyerap kata-kata maupun afiks dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Contohnya pra ditambah kata dasar sejarah menjadi prasejarah. Dan yang kedua ada tuna ditambah kata dasar netra menjadi tunanetra. Yang ketiga ada isme ditambah kata dasar liberal menjadi liberalisme. Yang terakhir ada man ditambah kata dasar seni menjadi seniman. Menariknya, dalam perkembangan bahasa muncul juga afiks bahasa gaul. Contohnya kata baper. Baper merupakan akronim dari bahwa perasaan diberi sufiks an menjadi baperan, yang berarti seseorang yang terlalu sensitif atau perasaan yang berlebihan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesalahan penggunaan afiks di ruang terbuka. Biasanya kesalahan ini sering kita temui di banner, di poster, di papan pengumuman atau peringatan dan lainnya. Kesalahan penggunaan afiksasi. Pada gambar yang pertama, tulisan pada gambar tersebut mengandung kesalahan afiksasi terletak pada penggunaan prefiks di. Prefiks digunakan untuk membentuk kata kerja pasif dan harus ditulis serangkai dengan kata kerja yang mengikutinya. Namun pada gambar tersebut tertulis dilarang secara terpisah, yang merupakan bentuk penulisan yang tidak sesuai. Seharusnya kata tersebut ditulis dilarang secara tidak terpisah karena merupakan bentuk pasif. Gambar yang kedua, tulisan pada gambar tersebut mengandung kesalahan afiksasi yang terletak pada penggunaan kata diperbaiki. Prefiks di merupakan awal yang digunakan untuk membentuk kata kerja pasif. Karena itu harus
ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Penulisan diperbaiki secara terpisah adalah bentuk yang salah karena memisahkan awalan dari kata yang seharusnya menjadi satu kesatuan, yaitu diperbaiki secara tidak terpisah. Kesalahan ini cukup umum terjadi, terutama dalam penulisan informal, seperti pengumuman di tempat umum. Pada gambar yang ketiga, tulisan pada gambar tersebut mengandung kesalahan afiks pada penggunaan kata di depan. Prefiks di dapat berfungsi sebagai kata depan. Ketika berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat atau lokasi, seperti dalam frase di depan, secara terpisah, kesalahan terjadi karena di depan ditulis serangkai. Padahal dalam konteks kalimat tersebut, di bukanlah awal yang membentuk kata kerja pasif, melainkan kata kerja yang menunjukkan lokasi parkir. Oleh karena itu, penulisan yang benar adalah di depan secara terpisah, bukan di depan secara tidak terpisah. Kata yang keempat yaitu merupakan poster yang terdapat kata mensosialisasikan, merupakan bentuk yang tidak sesuai dengan afiksasi dalam bahasa Indonesia. Kesalahan terletak pada penggunaan afiks men nasal yang langsung digabungkan dengan afiks serapan sosialisasi sehingga membentuk tidak baku. Seharusnya prefiks menasal yang bertemu fonem s mengalami peluluhan dan berubah menjadi menye. Oleh karena itu, penulisan yang benar dan sesuai adalah menyosialisasikan. Data yang kelima, dalam kalimat yang terus pada gambar tersebut terdapat kesalahan penggunaan afiks pada kata dihimbau. Kata tersebut seharusnya berasal dari kata dasar imbau yang berarti ajakan atau seruan. Dalam bentuk pasif, prefiks di ditambahkan langsung ke kata dasar sehingga bentuk yang benar adalah diimbau. Penambahan huruf H menjadi dihimbau merupakan bentuk tidak baku yang sering ditemukan dalam pemakaian sehari-hari. Untuk data yang kelima, dalam pemberitahuan tersebut terdapat kesalahan afiksasi, terutama pada penggunaan kata depan yang ditulis serangkai. Kata di lingkungan dan di luar seharusnya ditulis secara terpisah menjadi di lingkungan dan di lingkungan karena prefiks di pada kedua kata tersebut berfungsi sebagai kata depan, bukan. Data yang ketujuh, pada kalimat dalam poster tersebut terdapat kesalahan dalam penggunaan afiks pada kata menyukuri. Kata tersebut seharusnya ditulis mensyukuri karena kata dasar adalah syukur. Imbuhan yang tepat adalah prefiks men yang berubah menjadi men saat bertemu dengan kata yang diawali dengan fonem s seperti pada kata syukur. Kesalahan ini termasuk dalam bentuk kesalahan afiks karena terjadi ketidaktepatan dalam pembentukan kata turunan. Oleh karena itu, kalimat yang benar adalah mensyukuri lingkungan bersih, lingkungan dari diri sendiri. Selanjutnya, data ke-8, tulisan jangan dipakai mengandung kesalahan dalam penulisan afiks. Prefiks di dalam konteks tersebut berfungsi sebagai bentuk kata kerja pasif yang seharusnya digabung dengan kata dasarnya, yaitu pakai, sehingga bentuk yang benar adalah dipakai. Penulisan secara tidak dipisah. Kemudian data 9, kesalahan afiks pada kata tersebut yaitu diharapkan, di situ tulis secara terpisah. Seharusnya ditulis secara tidak terpisah yaitu diharapkan karena di sini adalah imbuhan pasif bukan kata depan. Dan yang terakhir, kesalahan afiks pada banner yang penulisannya kadang suka tidak sesuai, yaitu kata di sini. Kata di sini seharusnya ditulis terpisah, yakni di sini ditulis secara terpisah. Dalam bahasa Indonesia, posisi harus dipisahkan dari kata yang mengikutinya, seperti contoh di pasar, di rumah, atau di sekolah. Jadi, kesimpulannya, afiksasi merupakan proses penambahan afiks pada bentuk dasar kata yang bertujuan untuk mengubah makna serta kategori gramatikal kata tersebut. Terdapat beberapa jenis afiks antara lain prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan imbuhan gabungan yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, afiks dibedakan menjadi afiks asli dan afiks serapan. Dengan memahami berbagai jenis dan fungsi afiks ini, kita akan lebih mudah mengenali pola pembentukan kata serta makna yang terkandung di dalam bahasa Indonesia.
Afiksasi memiliki peran yang sangat penting dalam memperkaya dan memberikan fleksibilitas pada bahasa itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.